Saudara-saudara, apakah saat ini Anda sedang berada di dalam keadaan bosan? Bosan karena menantikan sesuatu yang tidak juga kunjung tiba. Mungkin kita mengharapkan terselesaikannya masalah-masalah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan ekonomi, tetapi itu belum juga terjadi. Mungkin kita berdoa mengharapkan supaya pandemi ini segera berlalu, agar kehidupan kita seperti yang dulu boleh dialami lagi. Tapi ternyata pandemi ini semakin marak, terutama di kota kita. Sehingga masa penantian ini menjadi masa yang tidak menentu, dan kita semua terjatuh di dalam keadaan bosan. Tanda kebosanan ini dapat kita lihat atau kita periksa, yaitu gairah kita sudah semakin hilang. Setiap hari kita masih berdoa, setiap hari kita masih membaca kitab suci, setiap hari kita masih ikut di dalam perayaan Ekaristi melalui live streaming. Tetapi gairah yang dulu pada awal-awal mula kita rasakan, itu sudah tidak lagi terjadi, tidak lagi muncul di dalam perasaan kita. Semua berjalan begitu saja tanpa semangat. Bahkan kadang-kadang ketika mengikuti misa harian, tiba-tiba menjadi sadar, loh, ini Romo kok sudah berdoa anak domba Allah? Artinya apa, saudara? Mungkin selama sekian lama mengikuti perayaan Ekaristi ini pada hari itu, pikiran kita sudah melayang kemana-mana. Kita tidak lagi mengikutinya dengan kesadaran penuh. Jika kita berada dalam situasi seperti itu, maka kita harus berhati-hati. Membaca kitab suci, melakukan Lectio Divina setiap hari, sudah menjadi suatu kebiasaan yang bahkan kemudian menjadi beban bagi kita. Sekali lagi saya katakan, kita harus berhati-hati kalau kita mengalami situasi seperti ini. Mengapa? Kalau kita biarkan terpuruk di dalam keadaan seperti itu, maka pengharapan kita yang semula ada, pengharapan kepada Tuhan yang semula membuat kita itu bergairah di dalam kehidupan kita, sekalipun kita harus menantikan sesuatu yang belum tentu kapan akan terjadi, itu akan menjadi redup. Pengharapan ini bisa menjadi redup dan sirna. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes Maria Vianney, teladan dan pelindung para imam. Seorang yang sangat saleh dan begitu kudus hidupnya. Proses perjalanannya menjadi imam itu bukan proses yang mudah. Mengapa? Karena Yohanes Maria Vianney tidak mempunyai kepandaian yang cukup untuk menjadi seorang imam. Padahal salah satu syarat utama yang dipertimbangkan adalah kepandaian ini, sehingga seseorang bisa ditapiskan menjadi imam. Namun karena seorang imam yang lain, yaitu Romo Belli, yang mengenal betul siapa Yohanes Maria Vianney ini, kesalehan hidupnya, devosinya kepada Bunda Maria, dan juga cintanya kepada Tuhan,
yang kemudian memberikan rekomendasi sampai akhirnya Uskup Agung memberikan persetujuan agar Yohanes Maria Vianney ditahbiskan sebagai seorang imam. Di dalam ketidakberdayaan ini, Yohanes Maria Vianney sungguh-sungguh sadar akan siapa dirinya, sadar akan keterbatasan dirinya, dan dia sadar akan kebutuhan utamanya untuk sungguh-sungguh bergantung, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Dan kesadaran ini membuat Romo Vianney dapat menjadi seorang imam paroki yang sangat berhasil di sebuah paroki kecil, yaitu paroki Ars. Pada waktu diputuskan Romo Vianney ini menjadi kepala paroki di Ars, maka Vikaris Jenderal mengatakan kepada Romo Vianney bahwa Romo Vianney akan menjadi kepala paroki di satu desa yang sangat kecil, yaitu Ars. Di mana di desa yang kecil ini kasih Allah sangat sedikit dialami oleh umat di sana. Karena itu Pastor Yohanes Maria Vianney diharapkan dapat mengobarkan kembali pengalaman akan kasih Allah di dalam paroki sederhana dan kecil itu. Dan apa yang terjadi? Karena sadar diri akan ketidakberdayaannya dan kesadaran akan ketergantungan dan pengharapannya kepada Allah, maka paroki di Ars itu sungguh menjadi paroki yang sangat berkembang. Berkembang bukan secara fisik, tetapi berkembang karena kasih Allah di tempat itu sungguh-sungguh dialami secara nyata. Sehingga paroki Ars boleh menjadi paroki yang membawa berkat bagi daerah-daerah yang lebih luas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini marilah kita keluar dari kebosanan kita. Marilah kita kembali menyadari akan keberadaan diri kita yang tidak mampu untuk mengatasi segalanya ini. Bahkan situasi ini tidak dapat kita ubah. Tetapi dengan terus berharap kepada Tuhan, kita keluar dari kebosanan kita. Kita keluar dari ketidakberdayaan kita. Maka kita akan mengalami bahwa kasih Allah kepada siapa kita berharap itu akan menghidupkan kita dan akan menjadikan setiap kita, Anda dan saya, menjadi alat Tuhan untuk terus membawa pengharapan kepada orang-orang lain agar kasih Allah, pengharapan kepada Allah ini sungguh-sungguh membawa kehidupan yang sejati. Saya mengajak Anda untuk menutup renungan kita dengan merenungkan apa yang dituliskan di dalam kitab Mazmur bab 102 ayat 20 sampai 22. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan
diberitakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Melalui kesaksian Anda dan melalui kesaksian saya, bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, maka seluruh muka bumi akan menjadi bangsa yang terus memuliakan Allah dan memuji-muji kebesarannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bebaskan kami dari situasi kebosanan atau situasi apapun yang dapat mengancam hilangnya pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Hidupkanlah kembali gairah kami untuk terus bergantung harap kepadamu, agar pengharapan kami akan Engkau sungguh-sungguh boleh kami alami. Dan kami boleh menjadi saksimu yang membawa banyak orang yang saat ini juga sedang berada dalam kebosanan dan kekecewaan untuk bangkit, hidup, dan dipulihkan, serta hanya memandang Engkau, berseru-seru bagi kemuliaan namamu, dan memuji-muji Engkau demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.